Perkenalkan, nama saya Rosita Rahmawati dengan NIM 202180108 dan rekan saya Dwi Lestari Oktaviani dengan NIM 202180107 akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Landasan Kurikulum. Next. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, prinsip yang menjadi sandaran dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peran penting yang sangat signifikan apabila kurikulum tidak mempunyai dasar yang kuat dan kokoh, maka kurikulum tersebut mudah terbawa arus dan yang menjadi akibatnya adalah peserta didik itu sendiri. Next. B. Landasan-landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis diartikan bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia sebagai subjek, objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan selalu berinteraksi dengan manusia. Di dalam interaksi tersebut pasti ada tujuan dan sarana yang harus dicapai, ada materi atau bahan yang diinterrelaksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikan, serta ada evaluasi untuk mengetahui terciptanya proses dan hasilnya. Yang kedua, landasan psikologi. Landasan psikologi didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud ini dapat berasal dari proses pendidikan. Next. Landasan filosofis. Landasan sosiologi. Landasan sosiologi didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan hakikat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi manusia yang berbudaya. Dari konteks ini, peserta didik diharapkan budaya manusia dibina dan dikembangkan sesuai nilai kebudayaannya serta dipupuk kemampuan diri sebagai manusia. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada hakikatnya adalah hasil dari kebudayaan manusia yang dari masa ke masa tuntunan semakin tinggi. Masyarakat dituntut untuk mampu menguasai teknologi demi perkembangan pendidikan anak. Next. Yang kelima, landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Sebab kebudayaan dapat dilestarikan ataupun dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalur pendidikan. Baik secara formal maupun informal, lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan. Utamanya adalah sekolah dan keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Dwi Lestari Oktaviani. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek, yaitu 1. Tujuan pendidikan, menyangkut arah kegiatan pendidikan. Artinya, hendak dibawa kemana siswa yang kita didik. Kedua, pandangan tentang anak. Apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak. Lanjut. Yang keempat, pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar. Yang kelima, konsepsi tentang peran guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar.
Yang terakhir, evaluasi belajar. Apakah mengukur keberhasilan dilakukan dengan tes atau non-tes? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Saya Anggreni Sulistya dengan NIM 20218100106 ingin bertanya, mengapa di dalam kurikulum diperlukan landasan kurikulum? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Anggraini. Mohon ditunggu sebentar untuk jawabannya.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Mbak Anggraini Sulistia. Saya akan menjawab pertanyaannya. Mengapa dalam kurikulum diperlukan landasan kurikulum? Karena kurikulum diibaratkan sebuah rumah yang harus mempunyai fondasi agar dapat berdiri tegak, tidak mudah roboh, dan dapat memberikan kenyamanan bagi yang tinggal di dalamnya. Fondasi tersebut ialah landasan-landasan untuk kurikulum sebagai rumahnya, agar bisa mendirikan kenyamanan dan kemudahan bagi para peserta didik untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya tutup. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.